Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai audit internal sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Anissa Sekar Yunita, teman saya Alif Naufal Effendi, dan Isnaini Dita Saputri. Audit internal sektor publik. Audit internal sektor publik ada yang menggunakan istilah audit internal pemerintah, karena istilah pemerintah sering digunakan sebagai lawan kata opsit dari swasta. Namun, ada juga yang menafsirkan pemerintah atau pemerintahan secara sempit, yakni hanya cabang eksekutif dalam trias politika dan tidak masukkan cabang legislatif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lain yang lazimnya untuk kategori sektor publik. Berapa besar sektor publik di Indonesia? Untuk menunjukkan berapa besarnya sektor publik Indonesia, kami akan menggunakan 3 tabel ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2017, data terakhir yang ada saat buku ini ditulis. Tabel yang pertama, IHPS semester 1 2017 menunjukkan banyaknya LHP atau laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK. Dengan rincian 113 LHP dari pemerintah pusat, 537 LHP dari pemerintah daerah, dan 37 LHP dari BUMN dan badan lainnya. Untuk tabel yang kedua, IHPS semester 1 2017 menguantifikasi masalah yang ditemukan dalam pemeriksaan ke dalam rupiah. Masalah yang ditemukan: A. Ketidakpatuhan terhadap keuntungan perundang-undangan atau disingkat tidak patuh, yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Masalah yang kedua, tidak hemat, efektif, atau efisien, yang disingkat 3E, tidak 3E, atau tidak ekonomis, efektif, efisien. Berikut di bawah ini adalah tabel ringkasannya. Masalah tidak patuh dan tidak 3E. Untuk pemerintah pusat, tidak patuh sebesar 4,7, sementara tidak 3E tidak ada. Untuk pemerintah daerah, tidak patuh sebesar 2,1, sementara tidak 3E tidak ada. BUMN dan badan lainnya tidak patuh sebesar 18,3 dan tidak 3E 2,3. Maka jumlah yang tidak patuh adalah 25,1, sementara tidak 3E adalah 2,3 yang dijumlahkan akan menghasilkan 27,4. Jumlah nilai sebesar 27,4 juta tentu saja jauh di bawah kerugian keuangan negara yang telah diputus oleh pengadilan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tabel ketiga IHPS 1 2017 menunjukkan laporan realisasi anggaran tahun 2016 dalam triliun rupiah. Untuk pendapatan terdapat nominal 1,555,93 triliun rupiah. Untuk belanja terdapat nominal 1,864,27. Untuk defisit anggaran sendiri terdapat 308,34 triliun rupiah. Pembiayaan terdapat nominal 334,50 dan silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran ada 26,16 triliun rupiah. Tabel 3 IHPS 1 2017 juga menyajikan akun-akun neraca pemerintah pusat dalam triliun rupiah. Untuk aset sebesar 5,456,88. Untuk kewajiban 3.889,95 dan likuiditas sebesar 1.556,93.
17 masalah besar di sektor publik. Yang pertama yaitu masalah manajemen yang tidak efisien. Adanya kenyataan bahwa organisasi sektor publik dikelola oleh orang-orang yang tidak cakap dalam jabatannya. Mereka pada umumnya adalah birokrat. Secara profesional, mereka tidak mematuhi syarat atau tidak ahli dalam mengelola perusahaan. Masalah yang kedua adalah tidak atau kurang efisien. Perusahaan publik tidak dijalankan dalam prinsip-prinsip komersial. Moto utama mereka adalah kesejahteraan sosial, bukan laba. Sebaliknya, perusahaan swasta dijalankan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan adalah kriteria utama dari efisiensi mereka. Di sektor swasta, persaingan dihadapi dengan efisien. Kurangnya persaingan adalah salah satu penyebab dari kurangnya efisiensi di perusahaan publik. Masalah yang ketiga yaitu menunda-nunda keputusan. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan adalah suatu dari masalah-masalah utama. Kurang atau tidak adanya minat pribadi. Tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab untuk membuat keputusan. Kerugian yang dialami perusahaan publik adalah kerugian perusahaan, bukan kerugian pribadi. Jika perusahaan publik mengalami kerugian dan jumlah kerugian terus meningkat dari tahun ke tahun, siapa yang peduli? Kemudian masalah yang ketiga, tidak atau kurang adanya inovasi. Inovasi sangat penting untuk membangun ekonomi. Perubahan publik tidak memilikinya karena monopoli atau kurangnya persaingan. Sebaliknya, sektor swasta sibuk dengan inovasi teknik baru, metode produksi baru, dan lain sebagainya. Persaingan mereka memaksa mengurangi biaya untuk memaksimalisasi keuntungan. Di sisi lain, karyawan sektor publik adalah karyawan bagi mereka yang penting adalah job security, pekerjaan dijamin aman. Mereka tidak peduli dengan biaya dan keuntungan perusahaan. Masalah yang kelima yaitu campur tangan pemerintahan yang berlebihan. Pemerintah selalu ikut campur dalam keputusan perusahaan publik. Pengambilan keputusan memakan waktu yang lama karena prosedur yang rumit di perusahaan publik. Perusahaan otonom dibentuk untuk menghindari kontrol pemerintah yang berlebihan dalam perusahaan publik. Masalah yang keenam yaitu kerugian yang menumpuk. Kejadian terhadap kinerja perusahaan di sektor publik mengungkapkan bahwa keuntungan perusahaan sangat rendah atau bahkan mengalami kerugian. Kerugian meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun beberapa perusahaan publik menghasilkan laba, jumlahnya sangat tipis dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dibandingkan dengan hasil perusahaan swasta sejenisnya. Masalah yang ketujuh yaitu intervensi politik. Perusahaan publik menjadi sarana untuk memenuhi tujuan politik atau partai politiknya. Mereka harus melayani kepentingan politik partai yang berkuasa. Faktor-faktor politik mempengaruhi berbagai keputusan seperti lokasi proyek, penunjukan pemasok, dan bahkan operasi sehari-hari. Masalah yang kedelapan yaitu bekerja di bawah kapasitas. Perusahaan publik kurang memanfaatkan kapasitas terpasang mereka. Sumber daya modal tidak sepenuhnya digunakan oleh perusahaan publik. Perlu ditemukan penyebab pemanfaatan kapasitas rendah untuk memperbaiki situasi dengan langkah-langkah yang dapat. Apakah ada kekurangan permintaan, kerusakan peralatan, bahan baku yang tidak memadai, efisiensi manajerial, dan lain-lain.
Masalah ke-9 yaitu melewati waktu dan biaya. Sebagian besar proyek sektor publik membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama dari yang diperkirakan. Biaya proyek juga meningkat karena keterlambatan penyelesaian proyek. Perencanaan proyek yang buruk dan tidak memadai adalah penyebab utama keterlambatan jadwal waktu konstruksi dan kenaikan biaya. Masalah yang ke-10 yaitu masalah pengendalian. Dana publik diinvestasikan dalam perusahaan publik dan pemerintahan bertanggung jawab atas pemanfaatan dana publik secara optimal. Pengendalian dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas perusahaan publik, sedangkan parlemen mengawasi penggunaan dana publik. Pengendalian ini cenderung kaku, tidak terkoordinasi antara lembaga terkait dan tidak efektif. Masalah yang ke-11 yaitu masalah dengan kebijakan harga. Menghasilkan laba bukanlah tujuan dari perusahaan publik. Mereka umumnya dijalankan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Masalah yang ke-12 yaitu kelebihan karyawan. Pengamatan umum, sebagian besar perusahaan sektor publik mempunyai kelebihan tenaga kerja atau kualifikasi tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat. Masalah yang ke-13 yaitu kapitalisasi berlebihan. Perusahaan publik menghadapi masalah overcapitalization. Sebuah kajian menyebutkan kapitalisasi berlebihan disebabkan perencanaan yang tidak memadai, keterlambatan, dan pengeluaran yang sebenarnya dapat dihindari selama konstruksi, kelebihan kapasitas mesin, penggandaan barang, dan peralatan yang tidak kompetitif. Masalah yang ke-14 yaitu motivasi rendah. Kurangnya motivasi dalam perusahaan publik, karyawan mendapatkan gaji dan fasilitas lainnya yang tetap jumlahnya, tanpa imbalan untuk prestasi yang baik dan tidak ada hukuman untuk bekerja yang buruk. Masalah yang ke-15 adalah masalah dengan struktur manajerial. Perusahaan sektor publik diatur oleh direksi. Semua keputusan penting dibuat oleh direksi. Keberhasilan perusahaan bergantung pada kemampuan dan efisiensi anggota dewan. Masalah yang ke-16 yaitu masalah audit dan inspeksi. Meskipun ada sistem audit dan inspeksi di perusahaan-perusahaan seperti itu, namun sistem itu tidak dipraktekkan. Akun harus diaudit oleh otoritas yang kompeten setidaknya setahun sekali. Masalah yang ke-17 yaitu mengenai kepentingan. Karena jumlah perusahaan sektor publik meningkat, masalah perlindungan kepentingan konsumen juga meningkat. Perusahaan memproduksi berbagai barang dan jasa. Perusahaan bertanggung jawab melayani konsumen dengan menyediakan barang-barang berkualitas dalam jumlah yang cukup dengan tingkat harga terjangkau. Sektor publik bertindak sebagai perusahaan monopoli di berbagai bidang. Ya, saya lanjutkan. Selanjutnya itu fraud dan korupsi di sektor publik. Nah, makalah intonasi yang dikutip di sini membahas kasus-kasus fraud termasuk korupsi di sektor publik dan bagaimana seharusnya sikap dan tindakan SAI di negara yang bersangkutan. Makalah intosai itu menyajikan 5 kasus atau skenario tentang fraud di sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan, yakni yang pertama, skenario 1 itu the legislative process relating to land swap. Yang skenario kedua, procurement in coal extraction. Yang skenario ketiga, allocation of public grants to tree planting. Skenario keempat, initiation, approval, and validation of clean development mechanism project. Skenario yang terakhir itu skenario 5, management of oil revenues.
Selanjutnya prinsip-prinsip audit internal di sektor publik. Prinsip yang pertama, kepala audit internal memainkan peranan yang menentukan dalam pencapaian tujuan strategis organisasi dengan cara menilai secara objektif kecukupan, efektifnya tata kelola risiko dan manajemen risiko yang memungkinkan pemberian opini berbasis bukti dalam semua aspek tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Prinsip yang kedua, kepala audit internal dalam organisasi pelayanan publik memainkan peran yang menentukan dalam pencapaian tujuan strategis organisasi dengan mengunggulkan praktik terbaik dalam kelola dan mengomentari tanggapan terhadap risiko yang muncul dan pengembangan yang diusulkan. Prinsip ketiga, kepala audit internal haruslah seorang manajer senior dengan penugasan yang teratur dan terbuka atau transparan di seluruh organisasi, khususnya dengan tim yang ditugaskan pimpinan organisasi dan dengan komite audit. Prinsip keempat, kepala audit internal harus memimpin dan mengarahkan jasa audit internal yang dapat sumber daya yang tepat, memadai, dan efektif. Yang kelima, kepala audit internal harus memiliki kualifikasi profesional dan pengalaman yang sesuai. Banyak HIA mungkin mempunyai kesamaan. Lampiran 1, BUMN dalam berita 2019. Pertamina dapat rapor merah. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mencatat realisasi lifting per 30 April 2019 dari PT Pertamina belum mencapai target. Berdasarkan data SKK Migas, untuk lifting minyak dari PT Pertamina hanya realisasi 93% atau sebesar 79.340 Pertamin BOPD. Dari target harian APBN yang sebesar 85.000 ROPD. Selanjutnya kinerja lifting minyak Pertamina Hulu Mahakam sampai dengan akhir April 2019 lifting minyaknya sebesar 42.717 BOPD atau 85% dari target APBN yang sebesar 50.400 BOPD. Ini tipe. Berdasarkan catatan SKK Migas, terjadi decline rate yang lebih tinggi di akhir 2018 serta belum berproduksinya beberapa sumur yang sudah selesai dibor. Di sisi lain, untuk kinerja lifting gas PHM sampai 30 April 2019, realisasinya BRI 61% dari target APBN yang sebesar 1.100 mmSCVD atau baru sebesar 667 mmSCVD. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto menjelaskan belum tercapainya target juga disebabkan adanya beberapa kendala dalam proses untuk investasi yang dapat menjaga penurunan laju produksi dan lifting. Saran buat SPI BUMN. Yang pertama, Menteri Rini minta pengawas internal BUMN dorong tata kelola perusahaan lebih baik. Yang kedua, KPK ingatkan implementasi pengawasan internal BUMN tak sekedar di atas kertas. KER Dilan Apriliando Rahman. Kompas. Ini beritanya dari Kompas. Dua-duanya ya. Lampiran 2, Forum Diskusi Publik. Forum Diskusi Publik. Pada tanggal 19 Juli 2018, Indonesia Accountability Forum dan Komisi Aksi Pemuda Anti Korupsi menyelenggarakan diskusi publik yang bertema membongkar skandal perampokan aset BUMN. Pertamina, Petrobras, dan korupsi yang menggerogoti BUMN minyak oleh M. Faisal Reza Irfani 24 November 2017. Pengusaha sekaligus putra dari pendiri Astra William Sorajaya, Edward Seki Sorajaya, resmi ditahan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Senin 20 bulan 11 tahun 2017. Penahanan diputuskan melihat tidak adanya itikat baik dari Edward untuk dating memenuhi panggilan pemeriksa. Kasus tersebut bermula pada 22
22 Desember 2014 hingga April 2015. Kala itu, Helmi menggunakan dana pensiun Pertamina untuk membeli saham yang tidak likuid. Saham yang tidak likuid adalah saham sulit diperdagangkan di bursa. Daftar saham yang dibeli Helmi antara lain Elsa, Kren, MJRX, dan Sugi, di mana Edward duduk di kursi pemegang saham mayoritas. Total kerugian negara dalam kasus ini ditaksir sekitar 1,4 triliun. Riwayat korupsi Pertamina. Bukan sekali ini saja korupsi melanda Pertamina. Di bawah pimpinan Ibnu Sutowo pada awal tahun 1970-an, Pertamina adalah nama lain dari drama dugaan korupsi di Indonesia. Pada Februari 1975, Pertamina mengalami gagal bayar kredit sebesar 40 juta US dollar kepada sindikasi Bank Amerika. Memasuki era usai tumbangnya Orde Baru dan lainnya reformasi, korupsi, dan skandal lain Pertamina yang merugikan negara terus bergulir. Pada tahun 2011, KPK menetapkan mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmomartoyo sebagai tersangka kasus suap terkait pengadaan tetraethylit atau TEL oleh Innospec di Pertamina dalam rentang tahun 2000 sampai 2006. Selain Suroso, tersangka lainnya yakni Dirjen Minyak dan Gas Rahmat Sudibyo serta Direktur PT Sulgi Interjaya M. Syakir. 5 tahun berselang, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia menetapkan pejabat Pertamina, Nina Nurlina Pramono yang duduk sebagai Direktur Eksekutif Pertamina Foundation sebagai tersangka kasus korupsi Program Corporate Social Responsibility atau CSR Pertamina. Pada tahun 2017, Bareskrim lagi-lagi menetapkan pejabat Pertamina dalam kasus korupsi. Lampiran 3. Kutukan sumber daya alam. Istilah do this diperkenalkan majalah The Economist sejak di tahun 1977 ketika majalah tersebut menganalisis krisis yang terjadi di negara Belanda setelah ditemukannya kandungan gas alam yang besar di North Sea dalam tahun 1959. Kekayaan yang baru ditemukan dan ekspor minyak besar-besaran menyebabkan mata uang gulden Belanda melonjak tajam. Hal ini menyebabkan ekspor Belanda untuk produk-produk non-minyak kalangan bersaing di pasar dunia. Istilah do this digunakan secara luas di kalangan ahli ekonomi untuk menjelaskan situasi paradoks di mana sesuatu yang merupakan berita bagus justru berdampak buruk untuk perekonomian negara yang lebih luas. Natural Resource Curse merupakan kegagalan banyak negara yang berkelimpahan sumber daya alam untuk memanfaatkan kekayaan alam yang berlimpah ini, dan kegagalan pemerintah dari negara-negara ini untuk menanggapi secara efektif kebutuhan sosial rakyatnya. Untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam ini diperlukan biaya awal atau upfront cost yang besar, masa produksi yang panjang atau long production timeline, sangat bergantung kepada keadaan alam setempat atau site-specific nature, skala besar atau kadang-kadang diistilahkan lag range, perubahan dalam harga dan produk atau price and product volatility, tidak dapat diperbarui atau non-renewable, dan kerahasiaan industri atau secret of the industry. Selanjutnya, tantangan-tantangan tambahan bagi negara, yaitu 1. Ada demokrasi, 2. Konflik internal, 3. Pengeluaran dan pinjaman yang tidak efisien, dan yang keempat, debt distress. Sedikit penjelasan dari kelompok kami, apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.